Selamat pagi, siang, sore. Welcome to VIP Room, dimanapun pemirsa berada. Pada kesempatan kali ini sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Pak Kresno ya. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Terima kasih. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kewirausahaan ya. Oh iya, kewirausahaan. Seperti yang kita semua tahu dari mahasiswa UMK yang mungkin menonton ya, sudah sangat familiar lah dengan beliau ini, Pak Kresno ini. Sebagai pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kewirausahaan. Ya. Nah, itu awalnya gimana sih Pak? Kok bisa menjadi pengampu? Dulu syarat menjadi dosen kewirausahaan itu adalah mereka punya usaha. Jadi percuma dosen ngomong teori ini yang tahu praktek. Itu idenya Dr. Murtono. Nah dari dosen kewirausahaan di UMK itu ada 14 orang. Tapi Pak Kresno memang rada nyeleneh karena saya percuma mendidik mahasiswa untuk berjiwa wirausaha, tetapi dia hanya membuat proposal. Untuk saya buat sampah, itu tak buang sampah itu. Proposal itu dibuang sampah saja karena sejak di SMA sudah seperti itu. Garis keras. Saya berharap Mas, jadi setelah proposal itu ada implementasi, diwujudkan dalam wujud yang nyata, kemudian dipasarkan. Nah itu nanti ke situ. Berarti lebih suka ya jenengan kalau mahasiswa itu langsung Pak saya punya usaha ini gini loh. Ya seperti itu Mas. Itulah yang nanti betul-betul dia akan orang yang sudah katakanlah mereka sudah punya pengalaman, experience ya. Experience karena tidak mungkin berusaha, berwirausaha itu sekali terus jadi. Ya. Memang apakah manusia atau seseorang itu dapat dikatakan berhasil berjiwa usaha atau tidak, berjiwa wirausaha atau tidak. Ini sama juga seperti pemimpin. Pemimpin itu bisa dipelajari apa enggak? Ya mesti ada pendapat. Seperti yang namanya karismatik para yai yang di kajian itu yai siapa almarhum itu memang otodidak. Tetapi kita percaya bahwa belajar itu salah satunya untuk mendapatkan kepemimpinan yang baik atau kewirausahaan yang sukses. Itu Mas pendapat saya. Berarti sebagai pengampu itu harapannya Bapak sendiri kepada mahasiswa yang Anda ajar itu ya Pak ya. Terus kewirausahaan sendiri itu apa sih Pak menurut Bapak? Ya. Kewirausahaan secara garis besarnya, kewirausahaan itu proses ya, kemanusiaan yang berkaitan dengan kreativitas dan inovasi dalam menghadapi peluang sehingga peluang itu ditangkap dapat menghasilkan usaha yang nirlaba, yang laba maksudnya. Memang ada pengertian beberapa pendapat seorang profesor mengatakan bahwa kewirausahaan itu tidak harus nirlaba, tidak harus laba. Kalau dia menjalankan usaha untuk ilmu sosial, kesosialan boleh. Tapi kita berharap justru wirausaha itu, entrepreneur itu ya untuk harus untung ya, keuntungan. Ya. Kalau nanti untuk sosialnya bakti sosial sama aja. Sosialnya dikasih ya, CSR-nya itu kan. Mending nggak usah usaha sekalian gitu. Tapi itu pendapat. Jadi bisa, setuju yang mendapatkan laba. Percuma kita usaha orang-orang duitnya, orang-orang batine. Ya ge opo gitu. Ya, malah modal tok. Ya. Oke. Terus untuk perintisan usaha itu menurut Bapak itu mahasiswa apa sih yang perlu disiapkan itu sebelum melangkah ke dunia usaha? Begini, Mas. Khususnya mau dibawa kemana lulusan UMK ini? Perguruan tinggi itu kan merupakan bagian yang penting dari perkembangan dan kemajuan sumber daya manusia. Namun pada kenyataannya peran perguruan tinggi sekarang ini bergeser ya, pada orientasi yang salah mahasiswa itu menyebabkan mahasiswa tidak mandiri. Sayang sekali jika lulus mahasiswa tidak punya kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Oleh karena itu kita berharap itu jangan dilakukan secara berlarut-larut. Mahasiswa jangan menjadi orang miskin. Oleh karena itu setelah mereka lulus
di S1, bahkan sebelum lulus ini dia mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan berkomunikasi untuk apa? Penguasaan teknologi, semangat kemandirian, dan berjiwa wirausaha. Jadi mahasiswa harus mempunyai soft skill dan hard skill yang mampu dengan persaingan global. Dinyatakan oleh William Danko, seorang wirausaha itu mempunyai kesempatan 4 kali lebih besar menjadi miliuner. Kemudian juga majalah Forbes menyatakan 75% dari 400 orang terkaya di Amerika Serikat itu berprofesi entrepreneur. Apa salahnya ya kita sudah memulai dengan mahasiswa untuk merintis outlet kewirausahaan. Dari 14 dosen yang tadi saya katakan, itu saya sudah menyediakan outlet yang di situ ada fotokopi. Fotokopi untuk mahasiswa belajar saisane sampai dia bisa nyetak ya apapun itu yang berkaitan dengan fotokopi gratis. Nah, saya kerjasama. Untuk istilahnya itu magang atau kerja atau belajar di situ, Pak? Ya. Di fotokopian itu. Sama ketiga-tiganya ya belajar ya magang ya. Itu berarti di situ itu ya. Terbuka untuk semua mahasiswa. Semua mahasiswa ya. Bilangnya kemana, Pak, kalau mau ikut di situ? Itu di belakang itu dekat dengan kafe Komlot itu. Berarti langsung izin ke jenengan atau bisa langsung datang ke situ? Saya nanti saya berikan motivasi dulu ya. Oh gitu, Pak. Berarti tetap izin ke jenengan dulu. Ya, jadi fotokopi nanti sebentar lagi hari ini saya kerjasama untuk mendatangkan 9 bahan pokok termasuk beras. Sembako? Alumni Fakultas Hukum Sembako. Ya, nanti saya ke sana ke Pati, sudah janjian sampai jam 12. Kemudian juga air demineral punya UMK ini. Oh, ini ya, Pak? Ya, itu nanti UMK kita ini pasarkan di sana ya. Bagi mahasiswa yang mungkin tidak ada waktu untuk kuliah daring, wes lah, ini coba kamu pasarkan. Jadi ini belajar yang nyata ya, yang action ya. Tidak hanya teori seperti itu. Kita harus lakukan sekarang implementasi apa yang dilakukan untuk alumni lulusan Universitas Muria Kudus. Mahasiswa saya itu ya ada teknik, ada ekonomi, ada psikologi, ada pertanian, ada hukum, apalagi ya belum KIP. Jadi semua kreatif. Nah, itu untuk dari menurut saya sendiri produk ini luar biasa gitu. Iya, karena nggak kalah sama yang sudah konvensional. Karena itu di mineral, di atasnya mineral. Ada pernah praktek itu Pak Bos itu yang produsennya itu dari dosen sini ya, Pak? Bukan, ini kerjasama dari orang Padi. Oh, begitu itu dicas ya dengan teknik listrik itu kita masih bersih. Sementara aqua sendiri itu sudah kotor. Oh, gitu. Jadi itu ada apa namanya? Berarti kelebihannya. Justru malah lebih unggul ya, Pak. Harusnya lebih unggul ya. Memang ini produk usaha dari UMK sendiri ya? Iya, di samping kita mengajarkan untuk berjiwa wirausaha itu. Perguruan tinggi itu untuk mendapat akreditasi A, dia harus punya usaha. Seperti UI itu punya hotel, punya pom bensin, punya rumah sakit, misula kan. Kita baru air mineral ini aja udah. Nah, ini perlu ada motivasi, semangat para mahasiswa. Mungkin kita memiliki generasi baru mahasiswa bisa memunculkan produk-produk yang kayak gini lagi ya, Pak. Iya. Nah, untuk itu sendiri kan ada kaitannya sebenarnya sama visi dan misi UMK. Wah, bagus Mas itu. Itu kan sangat terinspirasi dari perkataan slogannya Kanjeng Sunan. Gus Jigan. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Jadi bahwa UMK visi misinya adalah menjadi universitas yang unggul, berbasis kearifan lokal dan berdaya saing global. Unggul artinya dia pendidikannya harus lebih baik dari yang lain, loh, melebihi itu dari yang lain. Berbasis kearifan lokal artinya kita mengimplementasikan ajaran tadi yang dengan matur Gus Jigan dari Injeng Sunan. Gus itu artinya perilakunya bagus, ya budi pekertinya, penampilannya ya, sopan santun. Manusia itu harus penampilannya yang bagus dong ya. Dan yang kedua santun, dia suka menolong, toleransi, cerdas itu artinya dia itu inovatif, yang J ya, cerdas, dia cinta terhadap perubahan, maju terus
Dan gang artinya pandai berdagang, pandai berjiwa wirausaha. Inilah yang kami tekankan pada gangnya itu, karena selama ini saya yakin ya, santun, cerdas sudah bagus, tapi berjiwa wirausaha ini yang makanya kami berharap branded dari yang saya tadi katakan, lulusan UMK itu nanti akan lebih baik daripada yang lain. Kita baru mau mencatat nama-nama mahasiswa yang sudah mempunyai usaha. Ya. Bahkan kalau mahasiswa tadi sudah mau ya tergerak hatinya, Pak saya mau usaha di sini, saya akan kasih uang stimulan. Oh berarti bisa langsung komunikasi ke jenengan, nanti dikasih modal? Yes. Ada program seperti itu? Ada sih seperti itu. Mulai kapan diterapkan Pak? Oh, itu saya sudah kemarin ya, kira-kira sudah 2 tahun yang lalu. Sudah 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. Oh, ini gila. sampai sekarang masih ada yang mahasiswa hukum yang dia mau menyaksikan kopinya. Itu tidak banyak terekspos ya Pak? Iya, Gitu ya? ya memang. Itu perlu diekspos ya Pak? Pertama ya. Saya angan-angan begini kok Mas. Jadi piye carane para wisatawan itu mlebu ning kampus. Lah itu. Jadi setelah Heeh. Kanjeng Sunan ya, Kudus, Sunan Muria masuk sini dong. Samping untuk istirahat ya, masuk Transit masjid, gitu. transit kita memamerkan usaha produk kita. Bisa itu Pak. Berarti itu kerjasamanya bisa sama Pemda dong? Iya. Iya. Apa salahnya kita? Sama Kadin juga kan bisa Pak? Ini ide yang kira-kira perlu lah didukung oleh para mahasiswa, para senat ya. Itulah kawan-kawan, ini gunanya podcast itu seperti itu. Kita jagung gitu loh ya. Iya Ya toh? kan? Melahirkan banyak ide-ide baru. Bagus, ya. Terus pada kawan-kawan juga yang ingin berusaha atau ingin merintis usaha lah, nanti bisa menghubungi dari Pak Kresno atau Siap. atau nanti timnya ada Ya, Pak timnya yang saya tunjuk Mas Bagas itu Oh, iya, dari dia Mas sudah Bagas juga. lulus tapi sekarang mahasiswa S2 ya, lulus terbaik Fakultas Hukum. Oh, iya. Nanti mungkin dapat bisa beasiswa. disertakan Ya. kontak personnya Ya, untuk ya, kontak person kita. Siap. di deskripsinya video ya Mas ya. Kontak editor ya, siap ya. Ya. Oke. Jadi, Ada cara-cara atau kiat kunci sukses. Mas. nah, Ya. itu penting Pak. Ya, Bagi jadi yang yang pertama itu mahasiswa itu dalam menyelesaikan studinya, wirausaha itu harus menjadi pilihan. Ya. Tapi pada saat ini kan itu pilihan terakhir, tapi justru menurut saya pilihan utama. Globalisasi itu tidak bisa dilawan ya. Maka kita harus menyiapkan diri. 3 kunci sukses dalam menghadapi globalisasi itu yang namanya ide-ide gila. Ya. justru mau ide Iya, gila. gila. Ya. Apa itu? Ide yang gila, kemudian upaya untuk gila, dan gila untuk berkembang dalam berjiwa wirausaha. Artinya begini, Mas. Artinya kegilaan itu bukan iya. yang terus yang di jalan ketawa-ketawa gitu, bukan. Bukan. Sekarang ini saya tuh kalau manggil mahasiswa sing rada pinter, oh kowe wong edan. Oh, Wong edan malah itu gitu, Pak? salam iya sebenarnya begitu. Itu sebuah pujian ya. Kalau Pak? di Surabaya, oh di Ancol itu salam, Mas. Oh, iya. Kalau di Kudus marah dia. Mungkin yang itu yang jaringan tunjuk itu berarti Iya. sudah termasuk sih mahasiswa Ya. edan gitu. 3 kunci sukses itu yang diterapkan kewirausahaan. Pertama, the first, yakni bagaimana kita berkreasi tapi orang lain belum memiliki. Sing aneh-aneh gitu loh, Mas. Gila itu. Gitu. Misalnya pertanian ya, menemukan bagaimana dia menciptakan tanaman semangka berdaun sirih. Wah, itu terkenal dunia itu, Mas. Ya, toh? pasti orang-orang kan wah gila ini orang itu kan. Laris keras. Lagi semongko jadi skimpat ngono ae wis geger kencing kan. Wis Yang sudah kedua larang ya. ya. Yang kedua memiliki the one. Artinya usaha yang dimiliki adalah usaha satu-satunya. The one and only Ya, gitu ya. dan yang terakhir the best. Banyak yang berwirausaha tapi dia bisa menjadi yang terbaik. Nah, itu juga menjadi poin yang menarik, Pak. Iya. Ketika yang the best itu tadi loh, Iya. Pak. The one sama the best. The best Nah, ya. kayak sekarang gini kan misalnya orang buka geprek. Ya. Turunnya sampainya buka geprek lagi, buka geprek lagi. Itu loh, Pak. Orang-orang itu kan biasanya kan mengikuti, ngintil gitu. Ngintil ya. Tapi memang harus punya melebihi dari yang lain tadi, ciri khasnya itu. Jadi yang kita itu harus jadi pionir gitu Iya. ya, Pak. Dari misalnya mau buat usaha apa misalnya, itu harus jadi pionir walaupun ditiru orang, tapi tidak bisa meniru kualitasnya gitu ya, Pak. Iya, Mungkin ya. Yang the best itu tadi ya, The Pak. best. Oke. Nah, terus
menurut Bapak sendiri rintangan-rintangan untuk menjadi seorang wirausahawan itu gimana? Ya, baik, terima kasih. Jadi mereka itu ciri khasnya orang tidak berhasil dalam berjiwa berhasil itu bosen, bahasa Belanda itu. Bosen itu bosen itu artinya dia ini usaha sekali selesai terus mati ya wes. Jenuh gitu. Jenuh. Padahal itu sebenarnya merupakan tantangan gitu ya. Jadi saya punya dulu ikut saya mulai kecil Mas, yang kemudian beberapa bulan, beberapa tahun dia bilang sama saya, Pak Krisno, saya bosen kerja di tempat Pak Krisno, saya kepingin jadi pegawai. Nah, kemudian saya carikan usaha, wis tadi Pak Bon lah di Dinas Pariwisata. Namanya Budianto. Yang tadi yang bosan itu tadi. Sekarang menjadi Budi Karya, miliuner itu Mas. Dia menanam tanaman hias itu. Rumahnya 2, kaciping 2 ya toh. Istrinya itu 1. berarti bosan yang baik dong, Pak. Ya, bosan maksudnya bosan dari karyawan tadi dia usaha. Jadi usahanya tuh juga dengan kerja keras itu. Nah mungkin itu tadi ya Pak, halang rintangnya itu sebuah usaha yang dirintis dari awal itu kan pasti kan membutuhkan keringat dan darah. Ini yang ditanamkan mahasiswa. Makanya saya berharap jangan sekali-kali kita itu bosan terhadap sesuatu. Ayo kita kerjakan bagaimana baiknya. Ya. Nah ini kan sedang panas-panasnya. Ya. Omnibus. Banyak sekali dari kalangan masyarakat itu, terutama dari orang-orang UMKM. Iya. Itu mungkin Omnibus Law ini kan sangat kontroversial di kalangan pekerja gitu. Iya. Nah, mungkin ini bisakah ini, Pak, jadi istilahnya pemantik gitu. Agar para pekerja itu mencari, wah, iki nih daripada aku kerja, daripada aku tertindas. Ya, kita pakai mengutip saja ya, Pak. Mengutip dari teman-teman yang mengatakan hal ini. Nah, bisa jadi pemantik ketika, wah, mending aku buat usaha sendiri gitu. Itu bisa enggak sih, Pak? Momen ini yang dari pekerja kemudian dia mengundurkan diri dan melakukan usaha-usaha yang sekarang yang sangat laris itu kan online itu ya. Tapi sebenarnya begini ya. Jadi pemerintah mengeluarkan Omnibus Law itu sebenarnya kan tujuannya itu adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Saya yakin ya, hukum itu diciptakan untuk tata tertib. Tata tertib itu ada keseimbangan. Tujuan hukum itu adalah res judicata, vindicatio. Jadi supaya kedudukan para buruh dan majikan itu sebenarnya seimbang. Jadi tidak mungkin ada yang dirugikan. Sebenarnya belum memahami yang betul. Sekarang itu apa sih yang tidak diprotes? Ya, undang-undang KUH pidana itu ciptaan kita sendiri tolak. Padahal belum membaca ya. Belum baca. Lu sudah protes dulu. Belum tahu protes dulu. Tapi kalau kaitannya dengan UMKM, karena kita tahu bahwa sekarang yang dikembangkan kan wirausahaan tadi Mas. Nah, kita tidak menjadi buruh lagi, tapi bagaimana berjiwa wirausaha. Nah itu yang dikembangkan. Saya kira beberapa dosen di sini adalah sebagai pembimbing kewirausahaan. Maka seorang dosen itu tidak hanya tridharmanya itu melakukan pendidikan, penelitian, tapi bagaimana dosen itu bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat. Percuma kowe iku pinter sugih ning ora ana gunane. Jadi nek bahasane kata Mutiara itu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang berguna bermanfaat bagi orang lain. Jadi artinya apa? Yuk kita dalam promosi kegiatan dosen itu ya iso nganggo pengabdian nek perlu ada UMKM kita tangkap, kita bina, nek perlu ada usaha bagaimana supaya merek atau ciptaannya itu didaftarkan di Departemen Hukum dan HAM. Jadi ini juga situasi kampus yang sebenarnya harus seperti itu. Kita adakan diskusi-diskusi kelompok-kelompok UMKM ya. Jadi saya mengatakan bahwa university is not cemetery. Universitas itu bukan kuburan, sepi gitu ya. Kita adakan kegiatan terus-menerus. Dan perlu ada gebrakan-gebrakan baru di UMK gitu. Terutama di bidang kewirausahaan. Kewirausahaan terutama itu kembangkan UMKM terus
Engko nek wis dadi berhasil, wisatawan suruh nenggok, mampir sih. Mungkin bisa kerja sama Kadin atau Iya. ke dinas gitu ya Pak ya. Selama ini kan Dinas Bupati Pariwisata. masih membantu APBD itu setahun 1 miliar. Nah, itu minta aja. Jadi caranya mahasiswa kreativitas. Karena saya berharap begini, nanti toh kamu misalnya wis lulus untuk pekerjaan, tapi kan usaha entrepreneurmu di sini masih bekerja, masih tetap bisa diserahkan pada orang lain. Kan Cina itu ngelakuin sikile loro, siji karyawan, siji entrepreneur. Jadi ngono lho, kepercayaan ora terus ngono aku jadi pengusaha ora iso dadi pegawai, sapa sih ngomong. Nah, itu juga pernah kita bahas di podcast sebelumnya. Gitu. Kenapa sih kok yang pengusaha-pengusaha yang sukses itu di Kudus? Kok Cina semua itu? Nah, itu kan yang perlu dikasih tanda tanya. Memanfaatkan itu tadi Gus Jigangnya yang Sunan kuwi males-malesan gitu ya. Wah, sebenarnya dulu orang Kudus Kulon itu Mas, ngisor menara kaya raya. Delok omahe itu kan besar. Tapi begitu generasi berikutnya ya kan? Karena orang itu males tadi, di samping males kan bosen. Usaha sidik, bangkrut sidik, bosen. Nah, ini kita tanamkan pada mahasiswa. Oke lah. Bagi yang mahasiswa misalnya nanti dia dapat PKM disetujui, oh ora usah tak biji mesti wis lulus. Karena kreativitasnya kegiatan mahasiswa itu kan ada PKM ada. Berarti untuk yang kewirausahaan itu misalnya kalau dia ikut PKM gitu, itu langsung setor PKM-nya itu. Wes, ya, Pak, ini saya juga berhasil dan dapat hadiah kan gitu Mas, ada hadiahnya. Jadi terus berarti jenengan kan nggak butuh lah sistem konvensional yang hadir di kelas absen gitu. Absen kuliah berapa kali saja ya Mas Bagas? 4-5 kali wis selesai. Yuk action, kita praktek, ayo kita kunjungan itu. Delok iku orang-orang yang sukses. Jadi saya datangkan juga narasumber Jenang 33 Mubarok, kemudian beberapa ya Jarum, saya gitu. Kalau pernah ke itu juga ya, pernah kunjungan Jarum Sukun gitu ya, terutama yang Mubarok, mulai untuk oleh-oleh. Oh Mubarok Jenang itu, museum Jenang itu pernah ke situ juga. Jenang itu kan ada hasil kreativitas mahasiswa. Jenang dari rumput laut, itu kan ide-ide cerdas. Nah ini bagi teman-teman yang semester 1, semester 2 ini bisa dijadikan motivasi ini. Iya. Ikutlah mata kuliah wajib kewirausahaan secepatnya. Biar nanti ikut jalan-jalan. Terakhir mungkin pesan-pesan saya. Kisi-kisi sukses dan pesan untuk mahasiswa. Ya terutama ya itu. Jadi yang terakhir mahasiswa itu harus Gus Jigangnya itu betul-betul diimplementasikan. Saya bisa konsultasi selama 24 jam ya. 081 325 73 06 13. Nah, dicatat ya, pemirsa dicatat. 325 73 06 13. Itu terbuka 24 jam. 24 jam untuk konsultasi kewirausahaan. Tapi ya jangan terus jam 12 malam terus ya itu di Pak Kresno di WA Pak oi ini jangan nggak boleh harus tetap jawabannya sopan ya Pak ya. Iya sopan ya, jawabannya paling dasmu gitu. Itu cocok ya bahasa akrab itu tuh sama mahasiswa. Kemarin Pak di karena wong edan malah seneng. Jadi menurut Pak Kresno sendiri kan kalau bisa kita rekap lagi itu kan, edan itu bukan berarti orang gila secara negatif. Edan itu dia suka sekali. Ya saya kira itu ya Mas, cukup ya. Iya, sudah Pak bisa. Waktunya juga terbatas jam 12 ya Pak ya. Ini podcastnya ini pas loh, sudah disempatkan waktunya loh. Ke Pati ada yang mau ikut nanti rumah makan. Makan loh. Staff kru yang kelaparan ya. Itu bahasanya di belakang itu luar biasa itu. Ya, terima kasih Pak atas waktunya sudah menyempatkan di. Maaf ya kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Salam aku ndonga. Kewirausahaan. Untuk tadi ya pesannya ya. Terakhir penutup, jadilah orang gila.